kalau abang nggak kenal, nggak usah dibahas. Kan ngapain dibahas ya? Enggak, Lah kan aku nggak bahas mereka kok, aku kenal juga enggak kok. Nah, oke, berarti Aku kan nanyakan tanggal 25 itu. Aku kan nanyakan tanggal 25 itu, abang bilang itu apa itu kelahiran Yesus? Iya. Oh, itu kelahiran Yesus. Anda bilang tadi kan kelahiran Dewa Matahari, berarti abang kenal Oh, Dewa Matahari kan itu. Loh, enggak, orang saya baca sejarah kok. Oke, Saya, apa ditanyakan lagi saya apa? baca sejarah loh bang. Saya baca sejarah itu peringatan daripada kelahiran Dewa Matahari itu, karena menyambut musim semi itu matahari terlihat lagi, itu bangsa Romawi itu. Oh, berarti Itu bang, bukan itu kelahiran harusnya abang tanyakan Yesus. sama orang Romawi gitu. Loh, itu sejarahnya begitu kok. Oh, kalau gitu Karena sejarahnya begitu, tahu. karena saya cari tahu itu bang, bukti-bukti kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember itu nggak ada bang. Nggak ada buktinya Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dari mana abang tahu? Ya, saya cari tahu bang, gimana sih abang ini? Lah abang malah yang orang Kristen malah nggak tahu gimana ceritanya bang. Oke, abang kan nggak tahu tanggal 25 itu nggak ada. Abang cari nggak ada ketemu kalau tanggal 25 itu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sementara kan Indonesia kan mayoritas Muslim nih, ya kan? Tanggal 25 itu diliburkan, dihormati gitu. Kenapa nggak komplain sama Menteri Agama gitu? Kenapa saya harus periksa Menteri Agama bang? Nah, Kita kan seneng bang libur. Emang abang nggak seneng kalau libur? Kan sekarang suruh nggak boleh istirahat berbeda bang. jawaban kan. Iya, Boleh, iya. Kenapa ya. saya harus nemuin Menteri konfirmasi ke Agama sana. perihal tanggal 25 Desember? Itulah kita bang, intoleran itu nggak boleh, rasis itu nggak boleh. Enggak, yang saya tanya kenapa saya harus Dengar nemuin ya, Bang, Menteri negara Agama? ini bukan cuma negara Muslim loh, dengar loh. Ya saya ngerti bang, negara ini bukan negara Muslim, Abang cuman ini rasis, sebenarnya apa abang itu urusan, rasis, abang nggak sadar. apa urusannya saya ketemu sama Menteri Agama? Ya untuk bilang itu kan itu. Lah ngapain saya harus bilang-bilang sama dia, bodoh amat sih. Aduh, buat dulu bang pertanyaan yang logika gitu, yang logika yang masuk akal itu. Oh gitu, Bang mau Sabar, ditanya yang boleh- logika yang boleh masuk aku akal. Bertanya? Nah, Boleh aku Oke. bertanya dulu sama si abangnya ini? iya Silakan. silakan kak, silakan. Ini kan abang tadi kan mengatakan logika ya bangnya. Ah, Sebenarnya Tuhan, aku tanya dulu, Tuhan abang itu siapa? Tuhan aku, Namanya apa? Yesus Kristus. Oke. Terus saat ini logika ya bang ya? Iya Logika nih. silakan. Abang tadi kan ngomong logika. Saat di dalam perut Bunda Maria nyembah siapa bang? Kalau Nyembah siapa? Tuhannya aja masih dalam perutnya. Jawabnya pakai logika bang, pakai logika. Pakai Bang. logika bang. Pakai logika. Iya. Nembah Tuhan Allah. Oh berarti Tuhannya Bunda Maria sama Tuhan abang itu beda ya? Sama. Tadi katanya pas di dalam perut Yesus. Bunda Maria nyembahnya Allah Bapa. Lah terus Iya. abang sekarang nyembah Yesus. Nah, di mana persamaannya? Bisa saya jelaskan? Loh, Bang ini kan pakai logika, Bang. Iya, Gimana biar persamaannya? biar logika bisa saja jelaskan kan itu. Ya, jelaskan. Oke. Silakan. Nah, Tuhan Allah Bapa itu adalah Allah pencipta. Udah? Nah, jadi Lanjut. kalau Yesus Kristus itu dia menjadi Tuhan setelah dia bangkit dari kematian. Dia membuktikan perkataan itu. Allah pencipta bukan? Hah? Allah pencipta bukan? Dia menyatu di dalam Allah pencipta itu. Allah pencipta atau bukan? Dia menyatu dalam Allah pencipta itu. Menyatu? Yakin Iya, menyatu? Menyatu. Yang duduk di sebelah kanan Allah itu siapa? Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu Dia siapa? sendiri. Dia yang menyatu dengan Allah itu. Kalau ada sebelah kanan, ada sebelah kiri nggak? Ya. Ada dua apa satu? Kalau Allah Bapa itu Ada dua atau satu entitasnya? tiga. Tuhan kami tiga. Kok tiga? Iya, Roh Kudus.
Abang berjawabnya pakai Tuhan- logika dong, Tuhannya Bang. tiga. Abang tadi Tuhannya katanya pakai tiga. logika. Tuhan kami ada 3 dalam satu kesatuan. Itulah namanya Tuhan Allah, kami Bapa, ada Putra dan Roh tiga. Kudus. Aduh, kacau. Tiga. Bang, abang gimana sih bang ngomongnya? Tiga Tuhannya. Tuhan Udah kami- kayak- Tuhan kami Udah ada kayak 3. anak SD aja Dalam bang. kesatuan. Balonku ada 3 begitu bang. Rupa-rupa Itu belum nyampe bentuknya. jangkauan pikiranmu bang ke sana, belum nyampe. Lah bukan, Jujur abang aja, sendiri barusan pemikiran mengatakan abang, Tuhanku kalau ada soal masalah 3. keimanan nih, kalau soal masalah keimanan bang, maaf bang, pemikiranmu masih di bawah rata-rata 0 ke sana. Oh, Jadi gitu. pelajari aja Muslim itu. Oh gitu, Gimana kau bagus supaya deh bisa- kalau gitu. bisa Oke, menjadi kita orang buktikan baik. ya Kan pemikiran itu. saya 0 apa pemikiran abang yang 0, boleh? Boleh, silakan. Boleh, baik. Silakan. Bang, Tuhan berdosa enggak? Enggak, Enggak. Tuhan terkutuk tidak? tidak. Oke. Coba abang buka Galatia 3 nomor 13. Baca. Tapi Kristus Al-Quran telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Ya, digantung betul. di tiang kayu salib atau tidak? Iya. Saksang turunin aja itu. Dia mah angkat truk, dia nggak bisa diskusi, dia nggak ada ilmunya. Tuh kan? Tak sopan nih, campakkan Nggak ada, terus. Kalau nggak ada orang ilmunya sopan. dia, percuma. Kita itu mau diskusi sama orang yang punya ilmu kayak Bang Santuri, ya kan? Jadi nggak tantrum dia, menghujat aja. Kalau menghujat aja buat apa? Ya, lanjutlah dulu bang. Nantilah Ya, dulu oke. menghujat itu. Nggak ada makanan dari hujat menghujat. Iya betul Bang, Lanjut, mantap lanjut. ini Bang. Saya kasih tepuk tangan dulu buat Abang. Iya. Jadi gini Bang, di situ tertulis Bang, Galatia 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, garis bawahi Bang ya. Oke. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya tanya sama Iya. Abang, Yesus itu digantung pada kayu salib tidak? Oke, ya betul. Betul? Oke, baik. Yesus digantung pada kayu salib. Terkutuk atau tidak? Ya. Terkutuk tapi dia mengalahkan kutukan itu. Terkutuk, baik, mantap. Kita kasih tepuk tangan. Manusia yang terkutuk itu berdosa atau tidak? Beda kutukan Tuhan, beda. Tidak, dengan saya manusia. tanyanya, manusia yang terkutuk itu berdosa atau tidak? Berdosa. Berdosa, baik. Ya. Jadi di sini tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Iya. digantung pada kayu salib, betul? Iya, betul. Yesus terkutuk, betul? Hmm? Yesus berarti berdosa. Enggak. Loh, Udah gimana? bisa saya Tadi kata jelaskan ya. abang orang terkutuk Udah, itu udah. berdosa. Oke, dengar dulu bang, gantian dulu. Baik, silakan. Saya udah memahami perkataan abang itu. Dari abang bicara pun saya udah memahami. Abang memaksakan supaya Tuhan Yesus itu orang terkutuk. Oke, saya jawab bagus ya. Mati di kayu salib adalah merupakan kutukan. Oke, mati di kayu salib adalah kutukan. Tetapi hanya Yesus yang mampu bangkit menaklukkan kematian itu dari kutukan itu. Jadi apakah Yesus mati terkutuk? Ya, dari secara kemanusiaan dia mati terkutuk, tetapi dia mengalahkan kutukan itu karena dia mempunyai kuasa untuk melakukan kebangkitan itu. Berarti Yesus berdosa, Bang? Yesus bukan berdosa. Yesus dibilang jadi terkutuk karena dia menanggung kutukan itu, makanya dia mati tersalib. Dia harus mati, dia harus Abang menerima. yakin Yesus berdosa atau tidak? Yakin 100% Yesus tidak berdosa. Oh, tidak berdosa. Ya, Abang percaya Yesus dibaptis oleh Yohanes? percaya saya. Arti pembaptisan Yohanes itu apa, Bang? Arti pembaptisan. Iya, ada di Kisah Para Rasul. Arti pembaptisan itu artinya kalau kita dibaptis itu bahwa kita Definisi pembaptisan Yohanes di Kisah Para Rasul itu apa?
Orang yang dibaptis itu, definisi pembaptisan itu bahwa dia dibaptis, seseorang bisa menerima baptisan kalau dia mengakui Allah itu ada, Allah itu benar-benar hadir, Allah itu benar-benar hidup di dalam hati, jiwa dan Bang, dalam di kisah perlakuan. para rasul itu kan tertulis Bang, jangan dikarang Bang. Apa Nggak boleh tertulis di lu sana? Bang Coba baca dulu. ngarang-ngarang. Enggak, baca dulu. Arti pembaptisan Yohanes itu adalah simbol pertaubatan dan penyucian dosa. Iya, betul. Nah itu dong, itu yang tertulis itu di dalam kisah para rasul. Iya, Itu betul. kalau pembaptisan Yohanes itu artinya, definisinya. Tapi jangan salah Bang, Yohanes membaptis dengan air, Allah membaptis dengan api. Abang, di dalam kisah para rasul dikatakan bahwasanya definisi daripada pembaptisan Yohanes itu adalah simbol pertaubatan dan penyucian dosa. Yang membaptis Yesus itu siapa? Yohanes. Yohanes. Apa dosanya Yesus? Bang, Yesus itu datang ke dunia bukan sebagai dia ke dunia ini, dia dalam bentuk Enggak ke sana Bang arahnya. Orang yang saya tanya itu apa Enggak, dosanya Yesus? biar Karena yang abang membaptis pahami. Yohanes. Biar abang pahami. Jadi beda. Pembaptisan Yesus dengan kita ini beda Bos. Bang, kan itu tertulis Bang di dalam kisah para rasul. Susah. Definisi daripada pembaptisan Yohanes itu adalah simbol pertaubatan dan penyucian dosa. Nah, yang membaptis Yesus siapa? Yohanes kan. Yes. Lalu dosanya Yesus apa? Tapi baca dulu selanjutnya. Silakan. Baca dulu selanjutnya. Biar paham. Jangan membaca Alkitab itu. Bang, ini kan Satu ayat. ini kan korelasinya dengan Galatia 3 nomor 13. Di situ terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Lagi-lagi saya tanya, Yesus digantung di tiang kayu salib, Bang? Iya. Ya. Yesus terkutuk, Bang? Iya. Apakah terkutuk itu berdosa, Bang? Iya. Maka korelasinya di mana? Di situ Yesus apakah tak- Yesus Yesus tak dibaptis? pernah berdosa. Betul. Beda pemahaman abang dengan pemahaman saya. Itu makanya saya bilang Ya jangan pasti terlalu beda, paksakan Bang. Saya Islam, ideologis- Abang Kristen ideologis. kok gimana? Nah, jangan terlalu paksakan ideologis abang dengan ideologis. Enggak Bang, saya nggak memaksakan ideologi saya ataupun Itu ilmu namanya saya Bang. memaksakan. Saya hanya membacakan apa yang tertulis Gini, saja. gini. Kalau kau mau menguji ketuhanan Kristen dan ketuhanan Muslim, itu udah kau lihat sehari-hari Bang. Itu Bang, udah kau lihat sehari-hari. Yang saya Mana yang narasikan itu Bang, mana sesuai yang yang betul tertulis ketuhanan di Muslim dalam dengan ketuhanan Bible-mu, Kristen, Bang. itu udah abang lihat hari-hari. Di dalam kehidupan abang pun udah lihat sendiri itu. Nggak usah jauh-jauh kita berbicara tentang ketuhanan. Bang, yang saya bawakan itu sesuai yang tertulis di dalam Markus 1 nomor 9. Bahwasanya ya Nggak bisa Yesus abang dari mencerna Nazaret itu. di tanah Galilea dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Ya. Pada saat itu keluar dari air, ya. Itu saya tidak bicara ngawur. Kalau abang mau membantah saya, abang nggak membantah saya, Bang. Abang membantah isi Bible itu sendiri, Bang. Saya nggak bisa bantah Kalau Bible itu. kalau saya sih oke Bang, bodoh amat, orang itu bukan keyakinan saya Bang. Itu keyakinan abang sendiri, yang abang bantah yang saya narasikan itu yang tertulis di Bible-mu. Jadi ya silakan itu bantah sendiri kitabmu. Ngapain aku membantah itu kan kitabku, itu saya. Nah ya sudah, kalau abang tidak membantah kitab itu, di sini tertulis Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, ya kan? Nah, sementara pembaptisan Yohanes itu di dalam kisah para rasul, ya, dikatakan bahwasanya pembaptisan Yohanes itu adalah simbol pertaubatan dan penyucian dosa. Lalu pertanyaannya kan timbul, Bang, atas dasar yang tertulis itu. Lalu Yesus dosanya apa? Pertama dibaptis sama Yohanes, yang kedua digantung di tiang kayu salib dan terkutuk. Apa dosa yang dilakukannya? Nggak ada dosa yang dilakukan. Itulah kelebihan Tuhan Kristen itu. Kelebihannya dia itu bisa terkutuk.
Dia rela mengorbankan dirinya hanya menebus dosa saya dan dosa kamu supaya kamu pintar menghujat gitu, pintar Oh, enggak ada Bang, kami enggak ada gitu lah. menghujat Bang. Kalau menghujat itu sesuatu yang tidak tertulis dan itu Bang. menjadi sebuah umpatan, itu namanya hujatan Bang. Saya kena delik Bang, undang-undang Bang. ITE Bang. Enggak boleh Bang. Dari cara Gitu. abang Saya paham berbicara tentang ini, hukum Bang, makanya saya enggak berani Bang melanggar hukum. dari cara berbicara abang ini, abang memaksakan kehendak abang. Saya tidak ingin memaksakan. menaklukkan Kan sekali lagi Kristiani. saya Tak katakan sanggup, Bang, saya tidak memaksakan, saya hanya membacakan apa yang tertulis. Salahkah sesuatu yang tertulis itu saya bacakan? Saya aja orang Kristen, nggak persoalkan itu. Abang yang dari luar keyakinan Nah, Kristen justru karena mempersoalkan abang itu. tidak persoalkan itu, karena abang di situ notabene tidak membacanya dengan baik dan benar. Dari mana abang tahu? Kenapa saya itu bisa tahu? Nah, Ini dari mana, logika Bang, kembali kepada logika. Ingat abang tadi Iya. berbicaranya tentang logika loh ya, bukan logila. Iya. Abang berbicara tentang logika. Yang namanya logika itu yang masuk di akal nalar, masuk secara rasio, akal sehat atau akal waras. Betul? Betul. Nah, sekarang ketika di situ tertulis bahwasanya di situ Yesus terkutuk ya, karena apa? Dia itu menjadi kutuk. Tertulis tidak? Apa itu? Ya? Orang yang mati di kayu salib itu adalah terkutuk. Betul. Saya tahu. Nah, secara logikanya abang, sesuatu yang di situ notabene terkutuk nih ya, terkutuk. Abang sangkal itu untuk tidak terkutuk. Dia kalahkan kutukan. Bisa nggak? Nih Bang, Pak, ini analogi aja Bang ya. Iya. Ini saya kasih analogi nih Bang. Saya Iya. kasih analogi. Jangankan analogi, mitologi pun abang ceritakan. Baik, baik. Saya kasih analogi simpel aja Bang. Abang tahu pisang? Iya. Iya. Dari pisang itu, dari akarnya nyampe daunnya mana yang bukan pisang Bang? Semua itu pisang. Semua pisang Bang ya. Bisa nggak menjadi nggak pisang? Tidak bisa. Tidak bisa. Sesuatu yang terkutuk dan itu sudah real, itu terkutuk, bisa nggak menjadi tidak terkutuk? Kematian Pakai logika Yesus- lo Bang, pakai logika ya. Kematian Yesus Kristus itu Bang, itu terkutuk. Bang, Tapi dia tolong Bang mengalami dijawab kutukan dengan itu. logika. Udah. Analoginya tadi pisang. Pisang dari akar sampai daun nyampe saya buah, nggak mengerti. nggak ada yang nggak pisang kan? Saya nggak mengerti maksud abang itu. Loh, Kayak macam Bang, ahli sesuatu agama, tapi yang sudah pengetahuan terjadi, nol, itu nih dia. Bang, Abang, Itu dia. Abang, sesuatu yang sudah terjadi bisa nggak dibikin tidak terjadi? Hanya Allah yang mempunyai kehendak itu. Manusia tidak. Oke, bagus, mantap. Allah yang punya kehendak itu. Ketika sesuatu yang sudah terjadi, sehingganya bisa Selamat dibuat sore tidak semuanya. terjadi Salam lagi. ya. Ya, selamat sore ya, Bang. Itu tidak dikatakan tidak sopan, saya naik dengan sopan. Saya Iya, baik, ucapkan Bang. Selamat sore Ya. semuanya. Selamat sore ya, Bang. Santai dulu ya, Bang. Kita gantian nanti. Jadi sesuatu itu kan sudah terjadi itu. Iya. Ya kan, sesuatu itu sudah terjadi. Kata abang tadi, hanya Allah yang bisa membuat sesuatu itu yang terjadi menjadi tidak terjadi. Kita sepakat ya? Iya. Oke. Kejadian penyaliban Yesus itu sudah terjadi atau belum? Terjadi. Karena itu Sudah pasti terjadi. Sudah terjadi. Mungkinkah penyaliban itu tidak terjadi sekarang? Maksudnya nggak ngerti aku, mungkin penyaliban itu pasti terjadi dan sudah Itu terjadi. pasti terjadi dan sudah terjadi, tidak mungkin diubah lagi ya. Iya. Karena itu Nah. mutlak dari Tuhan itu. Mutlak itu. Oke, berarti itu tidak berubah kan? Tidak akan berubah itu. Baik. Penebusan itu Berarti tidak akan pernah berubah, berarti yang disalibkan itu tidak berubah kalau dia terkutuk kan? Penyaliban itu, ya mati di kayu salib itu adalah terkutuk. Itu sah. Abang itu. yakin Tertulis itu. orang yang digantung di tiang kayu salib itu adalah orang yang terkutuk? Iya. Oke. Berarti sesuatu yang digantung di tiang kayu salib itu karena dosanya, karena terkutuk. Abang yakin? Disitulah pemahaman abang yang kurang itu.
Disitulah abang pemahaman yang kurang. Bagus pertanyaan abang, menarik ini. Bagi saya sangat menarik pertanyaan abang. Silakan Bang, dijawab Bang. Pemahaman abang disitulah yang kurang. Oke? Silakan. Mati di kayu salib. Siapapun orang yang mati di kayu salib adalah kutukan. Itu betul sekali, betul, karena itu ada tertulis di dalam Alkitab. Tetapi Yesus Kristus, kenapa dia harus mati di kayu salib, harus mati di tempat terkutuk itu, dan dia harus terkutuk di tempat itu? Karena dia harus menebus umat dosa manusia, bukan karena perbuatannya, bukan karena kelakuannya, tapi Itu kata siapa, Bang? kelakuan manusia, dosa Itu manusia. perkataan siapa, Bang? Perkataan siapa? Perkataan Alkitab itu sendiri, perkataan Ya, Allah perkataan itu siapa? sendiri. Siapa yang mengatakan itu di dalam Alkitab? Allah itu sendiri. Hah? Allah itu sendiri. Di mana dalilnya? Anak Biar manusia saya itu buka. harus mati dan tergantung di kayu salib. Itu ada. Saya minta dalilnya di mana. Udahlah bang. Belum Jangan sampai udahlah Bang. Bang, Nggak abang sampai bicara pemahaman tentang abang. Allah, Nanti tentang nanti Alkitab saya ini, bertanya, Bang. nanti saya bertanya, abang Nggak gelap. apa-apa Bang, nanti abang boleh bertanya Nanti, Abang. tentang Islam Oke. itu mau seribu pertanyaan Nggak saya usah. jawab. Oke. Bisa saya bertanya? Bisa saya bertanya? Selesaikan dulu ini, jangan lari dulu dari pertanyaan. Bisa tunjukkan kepada saya Bang perkataan abang tadi itu, katanya itu perkataan Allah, di mana datanya? Abang kalau mau tahu bacalah Alkitab semua. Saya sudah baca Bang, dari tahun 95 saya baca Bible Bang, sampai detik ini. Almarhumah istri saya itu mantan aktivis gereja, dan dia itu salah satu cucung iringan daripada Romo gereja. Sampai detik ini saya tidak pernah temukan itu Bang. Itulah Asal kebodohan abang tahu. abang. Itulah kebodohan abang. Cuman Bukan hanya saya mencatat, yang itu bodoh, tidak tapi menimba. abang yang tipu-tipu di situ. Karena itu tidak ada datanya di dalam Bible. Abang membaca. Jangan tertawa dengan malumu. Bang. Karena kamu ketahuan sama saya, malu. Aku nggak pernah malu bang. Karena itu nggak ada tertulis di dalam Biblemu. Jadi jangan Bro, tipu-tipu. Kristen udah biasa tertindas. Tunjukkan kepada saya datanya kalau Nah, ada. itu malu. Ayo. Abang Tunjukkan kan kepada baca saya sendiri. kalau ada datanya. Di depan saya ini ada Biblemu. Nah, kamu baca Saya sendiri. tidak pernah Udah temukan baca. itu dari tahun 95. Tunjukkan kepada saya kalau itu memang ada datanya yang kamu narasikan tadi. Dari tahun 95 Anda membaca Alkitab tapi tidak tahu apa yang Anda pelajari. Karena Itulah tidak ada bodohnya itu Anda. tertulis. Itu tidak ada tertulis. Itu hanya karena akal-akalan kamu bernarasi, mengotak-otaki orang, menipu-nipu orang dengan cara begitu. Bang, Kristen tak pernah menipu bro. Nah, tunjukkan. Nggak usah banyak cerita, tunjukkan datanya. Ada nggak datanya? Abang kan udah baca. Mana nih? Ada nggak datanya? Kalau saya baca nggak saya temukan. Makanya saya tanya sama kamu, di mana datanya itu? Berarti Ayo. abang masih buta itu aja. Abang masih buta itu aja. Tunjukkan di mana datanya. Kalau memang Dari anggaplah tahun- saya buta. dari Anggaplah tahun- sama kamu saya buta. Saya tidak tahu. Tapi tolong kamu yang tidak buta, kamu yang melek, kamu yang melihat, di mana datanya? Saya mau buka. Tidak bisa Iya, saya minum. selamat sore. Saya bantu Bang Sianturi. Kami Silakan. orang Kristen, Data, Bang, data, Bang. berdasarkan Tidak, nubuat. tidak, Yesaya tidak. 53 ayat 4 dan 5. Yesaya Di sana 53 ini sesuai dengan narasinya Bang Siantur ya. Yesaya, saya buka Ya, langsung ini. saya bantu karena kami memang harus saling membantu. Iya, Dalam Yesaya kasih dan kebenaran. 53 ayat 4 dan 5. 53 ayat 4 dan 5. Oke, baik. Saya buka, Bang. Santai aja, Bang ya. Itu. Jadi saya suka kalau berdiskusi dengan data gitu. Jadi kita itu tidak dibilang omong-omong doang gitu kan. Izin saya baca, Bang ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditempatkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mana? Amin. Ya, di mana, Paham Bang? bahasa Indonesia, paham bahasa Indonesia kan? Saya paham Maknai bahasa kalimat- Indonesia. maknai Saya kalimat sangat itu. paham sekali dengan bahasa Indonesia. Pertanyaan Maknai saya, kalimat. di mana Bang korelasinya, Bang? Penyakit kita, Anda paham penyakit itu Bang, yang dari manusia. yang penyakit rohani. dinarasikan oleh Bang Sianturi tadi, Abang dengar atau tidak? Anda udah bilang tidak ada yang mengatakan yang Dinarasikan Bang Sianturi tadi, Abang dengar atau tidak? Pertanyaan saya.
Saya simak beberapa pertanyaan Anda Oke, yang apa yang menjurus ke ayat apa yang itu. dinarasikan Bang Sianturi? Ulangi. Anda kan punya nalar. Saya baru naik dan membantu Bang Sianturi. Abang barusan berkata, abang menyimak apa yang dikatakan Bang Sianturi. Ketika saya tanya sama abang, apa yang dinarasikan Bang Sianturi? Silahkan diulas, Bang. Supaya abang nggak gagal paham. Karena abang baru naik. Abang membawakan data yang notabene di sini tidak ada korelasinya dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Sianturi. Paham enggak, Bang? Sampai di Nggak situ. paham. Karena Kalau abang pertanyaan nggak Anda paham, bukan abang menebak. nyimak dulu, dengar dulu. Anda Karena tadi apa mengatakan yang abang bawakan apa tidak ada korelasinya? korelasinya dengan apa yang dinarasikan Apa oleh hubungan Bang dulu kawan Sianturi. ngomong, sabar, berdiskusi itu harus berbagi waktu, kasih dulu orang lain ngomong, kan gitu, sabar. Lah, Kalau ini cuma- kan dia bawakan kalau cuma data, modal saya omong-omong, suka. saya nanti Saya- bertanya sama Anda, kita sama-sama tidak pemakan daging babi. Iya, saya suka ini, Bang. Saya suka, Bang, siapa ini Bang Truth ini membawakan data. Saya suka, saya senang dengan orang yang diskusi dengan membawakan data. Jadi nggak ngomong-ngomong doang. Cuman yang di sini menjadi miscommunication karena ini tidak ada korelasinya dengan apa yang dinarasikan oleh Bang Sianturi gitu loh, Bang Truth. Ya, kalau memang Itu Anda yang saya paksakan. permasalahkan. Yang saya permasalahkan perkataannya Bang Sianturi itu menyatakan adalah perkataan Allah. Paham? Nah, itu yang saya tuntut, itu yang saya minta. Di mana datanya? Ya udah saya kasih datanya. Soal makna Oke, penyalipan sekarang dan kalau kamu kutub maksa yang di sini, saya Aduh, tanya. aduh. Di dalam Yesaya Bacot aja, 53 baru nomor memang 4 dan 5 ketahuan ini yang- perkataannya siapa? Nah, kan kamu akhirnya dibuang kan? Tuh. Ayo tunjukkan Bang Sianturi, di mana datanya? Jelas kalau saya bawakan Galatia 3 nomor 13. Ya. Kamu mengatakan itu semua perkataan daripada Tuhan. Saya minta tolong tunjukkan yang kamu narasikan tadi perkataan itu dari Tuhan, dari Allah itu. Tunjukkan pakai data gitu loh. Silakan Bang Sianturi, tunjukkan datanya. Gak ada korelasinya dengan Yesaya 53 nomor 4 dan 5 ini. Buka dulu mute-nya Bang Sianturi. Nah, pingsan apa ya? Silakan Bang Sianturi. Di mana datanya? Saya mau buka. Temanmu membawakan data, saya buka nih. Saya langsung buka kok. Kan Anda kan dari tahun 92 membaca Alkitab, istrimu kan pelayan, masa nggak tahu? Atau pura-pura Karena bodoh? nggak ada. Atau mau menyudutkan? Biasanya penesat Karena itu nggak menyudutkan ada dia. tertulisnya yang kamu narasikan tadi. Makanya Bias- saya bertanya. biasanya- Mungkin biasanya kamu ngomong saya buta. Oke lah, biasanya kamu setan anggap saya itu ini buta. menyudutkan. Biasanya setan itu menyudutkan. Tunjukkan datanya di mana yang kamu narasikan tadi. Sama penesat, kita nggak perlu menunjukkan bukti. Loh, Bang, yang disebut penyesat itu Bang justru yang tidak berpedoman dengan Alkitab, Bang. Bang, abang kan nggak makan daging babi, saya pun tidak makan daging babi. Bukan masalah makan atau tidak makan daging babinya. Tetapi pertanyaan Abang saya- itu tapi berkata-kata pertanyaan bukan saya- daripada Allah atau tapi daripada pertanyaan Tuhan, saya, tapi kenapa berkata-kata Anda atas jadi dirimu penyesat? sendiri. Pertanyaan saya, kenapa Anda menjadi penesat? Yang jadi penyesat siapa? Justru kamu. Kamu menyesatkan orang dengan apa? Menyatakan sesuatu yang sudah terjadi itu tidak akan terjadi lagi. Kamu Bang. menyesatkan. Bertobatlah kau bang, atau enggak bertobat? Yang harusnya Abang di bertobat masjid. kau. Tertulis Bang di dalam Sianturi. Galatia 3 nomor 13 bahwasanya orang yang digantung di tiang kayu salib itu terkutuk dan itu sudah terjadi. Sekarang kamu yakini. itu Tuhan kami. Kamu yakin Yesus disalib? Itu Tuhan kami, itu urusannya samamu apa? Kamu yakin Yesus disalib? Itu Tuhan kami, urusannya sama Anda apa kira-kira? Kalau sama kami nggak ada urusan Bang. Soal jadi kamu mau kenapa repot dengar kali dulu, kayak macam dengar mencret kata-kata abang? saya. Enggak, Dengar kenapa kata-kata repot kali saya. abang kayak Simak macam mencret kata-kata abang? saya. Enggak. Kami nggak ada urusan kamu mau nyembah kodok bangkong kayak sendal jepit.
ya, tet- mau tetapi nyembah juga- apa kek, Nah, tapi udah ya, sampai mencret mau nyembah Superman Deklarasi kek, nih. bodoh amat, gak ada urusannya sama saya bang, gak ada Udah urusannya dengan kami udah bang. sampai Cuman mencret kau bang Anda deklarasi akan ini. berurusan dengan kami ketika apa yang menjadi akidah kami itu dibawa-bawa di dalam kitab Anda. Kristen tak pernah mengenal namanya Muslim. You understand? You know Oh speak begitu. English, my brother? Sekarang saya tanya sama kamu, kata Allah itu disematkan di Bible itu dapat dari mana? Allah tak kenal Kristen. Allah yang dikenal Kristen. Allah itu Kata Allah itu dapat dari mana? Duluan yang Alkitab dari Al-Quran. Maaf ya buat Dapat dari mana kata Allah itu? Udahlah, Jujur. belajarlah kau, jangan belajarlah kau. Allah itu bahasa apa? Bekerjalah kau dengan baik. Wih. Benar. Allah itu bahasa apa? Bekerjalah kau baik dengan benar. Itu. Allah itu bahasa apa? Kamu ngambil kata Allah, kalau kamu mau jujur di Biblemu sendiri pun itu dikatakan bahwasanya itu adalah serapan daripada bahasa Arab. Kata Allah itu dipakai oleh umat Islam dengan penyebutan namanya sebagai proper name. Di mana itu datanya? Jelas. Bahkan Allah sendiri mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, Innani anallah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimus shalah lidzikri. Itu kata Allah. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada tuhan-tuhan lain yang wajib kau sembah selain aku, kata Allah. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Itulah orang Islam karena patuhnya kepada Allah menegakkan sholat sampai detik ini. Karena itu perintah langsung dari Allah. Dan Allah itu nama, proper name. Jelas di dalam Islam. Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad, Allah itu esa. Allah itu tunggal. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi di dalam kekristenan Allah punya anak tunggal. Dibilangnya lagi Allah berteofani, berinkarnasi. Itu kamu berurusan dengan kami umat muslim. Kalau kamu mau tahu, ketika kamu mau menuangkan sendal jepit kodok bangkong yang disalib, bodoh amat, gak ada urusannya sama kami. Emang lo pikir lo siapa? Saudara bukan, teman bukan, kawan bukan, kenal juga kagak. Kak, mute-nya Bang Sianturi. Jangan typing di bawah. Karena apa? Dia tuh udah malu, dia mau ngomong Di apa? bawah Nggak datanya, mungkin, jangan nggak mungkin ngomong dibantah doang. si Sabar. Karena Sabar ngomongnya pakai data. Kalian menggunakan kata Allah, kata Rasul, kata Nabi, kata Alkitab. Dari mana? Sudah jelas kalau di dalam Al-Quran itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Dalikal kitabu la raiba fih. Kitab itu Al-Quran, bukan Bible. Dari mana lo dapetnya? Alkitab. Punyamu itu kumpulan buku-buku, buku cerita. Dari berbagai macam cerita. Cerita porno, cerita pesundalan, pembunuhan, ada semua di situ. Makanya disebutnya apa? Gospel. Kau bilang Alkitab, enak aja nyadang-nyadang nama Alkitab. Sekarang saya kasih tahu faktanya. Kamu nggak akan terima seperti itu. Karena apa? Faktanya memang kalian itu ajarannya itu, nama-namanya itu dapat sebagian dari nyolong. Sabar. Bisa kamu ngomong kayak begitu? Bisa. Buktinya di mana? Kamu buka abad ke-16. Halo, selamat sore. Nih ada tamu. Selamat sore, Krisle. Selamat sore. Itu Bang Sianturi. Ya. Halo, shalom Bang Sianturi. Saya Kristen juga Bang. Jadi kalau mau diskusi itu pakailah data. Jangan kamu lalu mendiskreditkan. Kalau ketika mau naik ke sini atau meminta naik ke sini kan harusnya kan sudah paham kamu ini di room diskusi. Ya, ketika Anda itu punya keimanan ya berdasar dengan kitab suci.
Jangan nyebrang ke yang mana, jangan nyebrang ke yang lain-lain, ya. Terkecuali kalau bicara Kristen itu di seluruh dunia ada di situ, di apa namanya, Bible terjemahan bahasa Cina, Bible terjemahan bahasa Inggris, Bible terjemahan bahasa Swedia, bahasa Afrika, ada kata Allah di situ. Semua itu diselaraskan. Boleh kalian itu memberatkan itu. Wong itu ada di terjemahan bahasa Indonesia itu mulai daripada abad 16. Itu bermula dari Bogor. Untuk apa? Dalam rangka pengkristenisasian, pemurtadan, untuk memecah belah umat muslim yang pada waktu itu berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia. Ada loh sejarahnya, itu jelas kok, ada bukunya loh. Jadi saya luruskan sedikit ya, teman-teman ya di sini. Silakan, mau diluruskan apanya? Ya, jadi kata yang dikatakan kata Allah ini ya di dalam Bible pada saat itu diambil dari Abdul Qadir Munshi pada saat itu penerjemahan. Pengkutipan itu, pengambilan kata Allah ini berdasar dari kata yang diambil dari Al-Quran, ya. Beliau memasukkan kata Allah ini sebagai nama Tuhan dari teman-teman Muslim ya, dimasukkan ke dalam Bible karena pada saat itu untuk menggantikan nama Tuhan di dalam Bible itu kebingungan dalam menerjemahkan. Nah itu saya ada datanya semuanya ya. Mungkin teman-teman ya, artinya itu di situ, mohon izin Bang Krisli, artinya itu sudah jelas ya, itu memang penyematan pengambilan daripada serapan bahasa Arab yang memang notabene itu adalah Tuhannya orang Muslim, betul? Betul. Ya itu. Nah ini Bang Sianturi itu menolak itu Bang Krisli. Ya. Ya silakan dilanjut Bang Krisli. Nah, Bang Sianturi mungkin belum tahu saya ya, saya yang sudah berdiskusi dengan pihak Lembaga Alkitab Indonesia. Beliau juga menyatakan bahwa Allah itu adalah proper name ya, bukan generic name yang seperti teman-teman Kristen katakan gitu ya. Dan itu adalah kekeliruan. Dan itu bisa. Lanjut Bang Krisli, lanjut. Bang Sianturi, Bang Sianturi nggak perlu kaget lah mengatakan bahwa pengetahuan orang itu nol. Nah, saya bahkan bisa saya menunjukkan data bahwa itu adalah dicaplok dari Al-Quran, Bang Sianturi. Mungkin Bang Sianturi bisa dibantu ya moderator buat bukakan dia mic ya, supaya dia bisa berkata. Nanti nggak apa-apa lah, saya jelaskan sama dia. Beliau mungkin tidak tahu. Iya. Buka aja mute-mu Bang Sianturi, nggak usah kok tapping. Ini loh Bang Krisli, ini Kristen. Kalau mute buka Sama sendiri, seperti kau. bisa. Kau malah tapping di bawah, dibilangnya Bang Krisli ini penipu. Jangan kayak begitu Bang Sianturi. Justru Cerminkan kamu itu punya ajaran kasih, jangan seperti itu loh. Silakan dibuka mute-nya, silakan sama Bang Krisli. Justru saya bingung nanti dengan Bang Sianturi kalau sampai mengatakan saya penipu. Justru nanti kelihatan nih di sini ya teman-teman ya, bahwa nih Bang Sianturi boleh menampilkan Alkitab atau yang disebut Alkitab ya bagi mereka ya. Saya punya kitab tulisannya kitab suci, Pak. Nah, nanti itu Bapak bisa lihat kan loh, mana kitab suci Bapak. Langsung kaget dia ya. Aduh. Minta tolong dibesarkan Bang Krisli itu. Jadi Momot. penggunaannya misalnya gini nih ya, penggunaannya. Ini yang sebenarnya digunakan ini Bible nih. Yang dari orang-orang Batak ya. Ini sebenarnya Kabur dia Bang Krisli, kabur dia Bang. sebenarnya enaknya itu pakai ini. Nah, tulisannya jelas tuh. Kitab suci ya kan, bukan Alkitab ya kan gitu. Cuma sayang teman-teman di Kekristenan itu menolak itu ya. Iya. Ya tadi saya cuma dengar itu karena bahas nama Tuhan. Asik tuh tadi ya. Ya, jadi nggak ada orang Kristen kalau bilang generic name itu salah ya. Jadi kalau saya belajar kan kan ada teman-teman dari Rizky, ada Sueb, yang kita sudah kaji itu sama-sama ya di Zoom ya. Dan kita menemukan fakta-fakta dan data saya paling banyak ya membicarakan itu di dalam sebuah linguistik dari Kekristenan, dari bahasa Yahudi, bahasa Semit ya kita bilangnya. Nah kalau kita berbicara tentang kata Allah ini ya,
Nah, ini kan kita berbicara tentang bahasa di dalam bahasa Arab. Nah, tidak ada satupun bahasa Arab itu mengatakan bahwa itu adalah dikatakan isim nakiroh, tapi merujuk kepada isim ma'rifah yang rujukannya adalah isim alam. Nah, tidak pernah satupun di dalam bahasa Indonesia merujuk kata Allah ini adalah dikatakan sebagai gelar, tapi merujuk kepada proper name. Dimanapun. Ya, jadi saya harap teman-teman kekristenan kembalikan semuanya seperti semula, jangan lagi ada caplok sana caplok sini, gunakan nama Tuhan masing-masing kan, lebih itu lebih bagus ya kan, istilah-istilah teman-teman muslim dikembalikan ya kan. Nah, oh ya satu ya, saya tunjukkan ini sesuatu, jadi supaya saya tidak dikatakan ngibul ya. Ini saya tunjukkan sesuatu supaya nih. Ini punya ya Lembaga Alkitab Indonesia bahwa penerjemahan pada saat itu menerapkan asas ganda. Ini yang tidak boleh nih sebenarnya ya. Ini mereka mengambil dalam Al-Qur'an. Jadi pengambilan ini semua diambil dari bahasa ini, Isa apa semua itu dulu ada Isa loh di Alkitab itu. Jadi diambilnya dari Al-Qur'an. Ini nggak boleh dikembalikan ya. Gitu. Ini penerjemahnya langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak percaya kekristenan nih, saya kasih lihat bukunya apa. Ini adalah Mengikuti Jejak Ledecker. Ini bunyinya Lembaga Alkitab Indonesia. Dia sudah bilang bahwa penggunaannya itu harus kata yang diambil dari Al-Qur'an. Mungkin ada teman-teman nggak ada lagi ya. Iya, kabur dia Bang Krisli. Kabur dia. Ya, kalau mau diskusi kan by data ya silahkanlah, tidak apa-apa gitu. Ya, cuman kalau udah mulai nyerang kepada risalah ketuhanan itu sendiri, nama Tuhan itu sendiri, ya sudah. Nah, sedangkan di dalam terjemahan bahasa Inggris ke Indonesianya udah salah ya. Ini aja penerjemah ya juga bilang ya bahwa God itu jadikan Allah. Nah, katanya di dalam bahasa Inggris itu ada Al-Qur'an bahasa Inggris nggak pernah ada seperti itu ya. Allah ya atau Allah ya. Gimana tidak seperti yang mereka bayangkan seperti itu ya, bahwa di sini ya mengacu kepada ini ya, jalan keluar ini hanya disajikan dalam konsultasi tahun 1968. Kelompok studi dengan senang hati setuju kalau Allah dijadikan terjemahan God. Loh, kok hasil konsultasi mereka sendiri? Ini yang parah nih. Tanpa atau dengan keterangan, berani benar mereka. Siapa mereka pada saat itu? Ya, memang terjemahan ini lazim sudah dijajak lingkar. Sebaliknya penggunaan kata Allah ditolaknya sebagai terjemahan God. Nah, tapi di dalam Bible berani-beraninya gunakan kata Allah. Allah itu huruf besar semua, huruf besar. Allah Allahnya itu semua huruf besar semua. Allahnya ada kecil semua. Nah, ini yang bahaya nih. Ya, konsultasi menganjurkan agar penerjemah kembali memakai kata ilah. Kenapa mereka nggak mau? Sudah dikasih tahu pakai ilah, kok nggak mau gitu loh? Dikasih tahu yang baik nggak mau. Akhirnya apa? Terjadinya perpecahan antar umat beragama. Iya, lalu kalau ketika hal itu masih tetap dipaksakan, bagaimana mau tegak lakum dinukum waliyadin? Ya. Sementara hal yang di situ notabene menjadi sebuah kesalahan tidak mau dengan sadarnya untuk mengakui, ya. Disitulah letak bahwasanya di dalam
kekristenan yang masih meyakini bahwasanya terjemahan tersebut itu kata Allah itu sendiri tidak mengambil daripada Al-Quran, tetapi memang itu adalah generic name menurut mereka, itu sebuah kesalahan. Tapi gini Bang Seber, Ya, misalnya seandainya ada Kristen seperti ini yang unik nih. Bagaimana kalau mereka bilang kalau di bahasa Indonesia kan beda tuh dengan Arab tuh bahasanya. Kata Allah dengan Allah tuh. Bagaimana tuh penjelasannya? Menurut Bang Seber. Kalau iya, bisa ada pertanyaan seperti itu. iya. Mau nggak saya bantu sedikit? Silakan Bang. Setiap kata orang Indonesia, Kristen Indonesia mengatakan Allah dengan Allah itu beda. Nah, ini adalah pedoman berkata baku dan tidak baku di dalam bahasa Indonesia dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nyata di dalam bahasa Indonesia, misalnya nih kita lihat ya, contoh salah satunya abrasi, dibacanya abrasi. Nah, kenapa kata Allah ini Allah dibacanya Allah? Nih, kita nggak perlu ribut-ribut mau pusing jawab mereka seperti itu. Loh, Allah itu dibacanya kan kalian Arab. Nah, ini satu buku aja sudah menampar mereka. Ini kalau kalian masih ikuti pedoman bahasa Indonesia, ini bahasa Indonesia saja mengatakan bahwa Allah yang dituliskan tetap dibacanya Allah. Ini bahasa Indonesia loh. Nih. Makanya dikatakan sebagai serapan. Serapan itu tidak ada namanya force major dan de facto, ya, di mana yang penulisannya itu masih mengikuti tulisan dengan tulisan Latinnya, dengan Arabnya, itu pembacaannya masih mengikuti dengan bahasa asing. Ada lagi yang mengikuti kelompok yang kedua, bahwa itu tidak mengikuti bahasa asing, tapi penggunaannya sesuai dengan apa yang menyesuaikan dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Ya, silakan. Masya Allah. Iya. Kayak pemahamannya itu kok hampir mirip-mirip sama Bang Aldo ya. Aldo. Ada translator kan itu Bang Aldo. Ya, Tahu Bang saya Aldo tahu. nggak? Bang Aldo Aldo teman. translator. Ya, Bang Aldo saya tahu. Iya, soalnya pemahamannya hampir sama itu. Saya beda pemahaman dengan Bang Aldo, tapi kalau bicara tentang Tapi untuk kata Allah ini kan sama ya pemahamannya. paham Untuk kata Allah itu sendiri. Betul. Ya. sama. Ini kita ada tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Kita buka di warahmatullahi Google, walaupun kita buka di Google, kita tulis kata Allah, kita Google menjawab Allah adalah Allah, Allah adalah Allah. Tidak bisa dipisahkan memang itu. Bahasa Arabnya apa kalau kata Allah? Allah. Ini yang kita harus pertanyakan tentang penyembah manusia yang mati, yang terkutuk, yang di kayu jemurang ini. Kita harus pertanyakan ini. Dari mana dia ambil kata Allah itu? Kok ada Tuhannya umat Islam di situ? Maksud tujuannya itu apa? Dia mencontek nama-nama Tuhan umat Islam untuk memurtadkan saudara Muslim kita, untuk mengajak umat Islam sesat di situ. Makanya tadi aku naik di Komal-Komal Oteng. Aduh, saya mau angkat tema tunjukkan Yesus itu adalah maha kuasa. Kita tunjukkan Yesus itu bukan maha kuasa, maha dibunuh, maha digantung, maha dihina. Tapi OT-nya tidak mau memberikan kami respon, gitu loh. Iya, jadi begini ya. Kita ini umat Muslim, ya. Kita ini umat Muslim kan diajarkan untuk tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang yang berbeda agama, ya kan? Nah, di situ jelas, dan kita harus menegakkan lakum dinukum waliyadin, gitu. Jelas di situ. Tetapi apabila yang notabene di situ orang yang berkeyakinan ajarannya lain menggunakan Tuhan kita yang notabene bukan pada tempatnya, bagaimana lakum dinukum waliyadin mau bisa tegak? Maka ya saya support Bang Krisle, ya kan? Saya sebagai Muslim, ya, kami diperintahkan untuk menegakkan ukhuwah insaniyah, ya, bahwasanya kami mengakui bahwasanya seluruh manusia itu adalah saudara kami.
berbicara tentang akidah itu masing-masing. Betul, betul. Ya, lakum dinukum waliyadin itu bisa kita tegakkan apabila antara yang satu dengan yang lainnya itu tidak saling bersinggungan. Maka kan tadi saya katakan, mau itu sendal jepit, mau itu kodok bangkong yang kalian sembah, silahkan, tapi tolong jangan memasukkan sesuatu itu yang notabene itu keyakinannya agama lain di dalam keyakinanmu yang penempatannya tidak pada tempatnya. Itu yang salah. Saya salam hormat saya sama Bang Krisli. Silakan itu ajaran Anda, silakan itu tegakkan keyakinan Anda sesuai dengan pengertian Anda. Saya nggak akan ganggu gugat, nggak akan ikut campur, ya kan? Karena kami pun dilarang itu memaksakan keyakinan kami kepada orang yang sudah beragama. Kami hanya berkewajiban menyampaikan walaupun cuma satu ayat kepada saudara-saudara kami sesama manusia ketika memang kami ya notabene itu untuk berdakwah gitu. Dan kami berkewajiban juga untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kami sesama manusia ketika di situ terdapat kekeliruan. Kami wajibnya mengingatkan, bukan menjas atau mendiskreditkan. Kami mengingatkan, saudara, ini kurang pas, kurang benar. Apalagi itu penempatan kata Tuhan kami yang kalian tempatkan bukan pada tempatnya. Wajar ketika kami umat muslim itu dengan giroh kami berapi-api untuk membela itu, karena itu keyakinan kami. Kalau Bang Sianturi mengatakan, apa urusannya dengan kau sabar ngurusin agama saya tidak ada urusannya dengan agamamu. Tetapi ketika kamu mengambil satu, nama Tuhan saya ditempatkan bukan pada tempatnya, dan kata-kata lain daripada Al-Quran yang ditempatkan bukan pada tempatnya, wajar gak ketika saya itu membela akidah saya dan kamu berurusan dengan saya? Salah satunya, bukan cuma saya, banyak saudara-saudara muslim kami yang menjadi apologet Islam di situ, yang nawaitunya itu untuk menegakkan akidah Islam gitu. Kalau seperti kayak Bang Krisli ini, saya hormat Bang, silakan Bang, Anda teruskan keyakinan Abang, karena itu sudah menjadi keyakinanmu dengan pemahamanmu. Kami tidak akan mengganggu, dan kita bisa menegakkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, ya kan? Karena kita sudah tidak saling bersinggungan. Berbeda ceritanya ketika Bang Krisli menanyakan bagaimana sih sebetulnya ajaran Islam, bagaimana sih sesungguhnya syariat Islam. Kami wajib menyampaikan yang sebenar-benarnya. Disitulah ladang dakwahnya kami, seperti itu. Jadi buat Bang Sianturi, ya, belajarlah lagi. Kalau Abang tidak mengetahui, maka Abang bacalah isi Bible dengan baik dan benar. Salah satu contohnya ini Bang Krisli. Bang Krisli dengan keyakinannya dia itu berusaha mencari tahu yang sebenarnya, sehingganya di situ banyak kitab, banyak buku yang dijadikan sumber bagi dia sebagai pedoman keyakinan dia. Salut saya sama Bang Krisli. Karena apa? Karena dia itu berusaha untuk bisa menegakkan toleransi antar umat beragama, menegakkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku di Indonesia sini. Wah, ada yang salam hormat Bang Krisli. Ada yang nampilin sesuatu tuh Bang. Itu biasanya menghujat dia Bang Kris. Soalnya dari namanya aja sudah terlihat. Kenapa dia ini mau menunjukkan Dari namanya saja aja udah menghujat itu. Namanya saja lihat aja tuh namanya. Kalau gini loh, saya boleh nunjukin besiran saya nunjukin sesuatu. Silakan. Nah, kalau dia mau bawa silsilah gini loh, saya kasih nunjuk sesuatu supaya belajar, namanya belajar ya. Jelas ISBN-nya jelas ya kan. Misalnya gini, kita mau nunjukin ini ya sama siapa namanya sih tuh. Misalnya kamu mau nunjukin silsilah nih, ini ISBN-nya jelas. Kalau kamu mau nunjukin seperti itu, alangkah bagusnya nih.
Ini jelas nih, kita bisa skemanya jelas. Ini kan nggak tanpa menghina sampai di Muhammad. Ini di sini sampai di apa namanya Yeshua. Ya kan jelas. Kita nggak perlu ribut. Jelas nih datanya. Yo kamu bawa PDF apa gitu loh. Ya, gitu. Kalau diskusi itu dia. Iya, saya sering saya diundang ke roomnya pendeta siapa tadi? Yang Pak pendeta siapa tuh? Pak Yunus. Bukan, Yunus, bukan yang iya. Terus siapa lagi tuh? aku dulu sering Yang naik, kamu cuma itu yang sampai dia nggak bisa jawab penciptaan air, Angin. angin ya. bukan itu, Itu pendeta. bukan itu yang Pak pendeta siapa yang kayak Bang Prisle ini? Aldo. Iya, Aldo, pendeta Aldo, Romo Aldo. Iya, saya dulu sering saya naik di sana saya Bang. Pendeta. Bang Prisle. Kalau itu Romo beda. Iya, Romo Aldo. Tapi ada juga itu pendeta siapa itu? Siapa itu namanya? Yakub Sulistyo. Ada juga Bang Pep Nugroho. Ya Bang Pep Nugroho itu juga sama ada itu. Bang Pep itu keluarga Rada besarnya sama itu ulama besar, itu punya pesantren keluarga dia. Ini Iya. apa lagi nih? Ya, tapi Dari tetapi mertua, begitu. mertua. Apa namanya? Dia tidak menyinggung keyakinan agama lain khususnya Islam, ya kan, dengan menggunakan kata-kata yang notabene tidak seharusnya yang ditempatkan dan menjadi keyakinan mereka, tetapi berbeda, kan gitu. Ya kayak Romo Aldo, saya dinaikkan di situ. Ya salam hormat Romo, ya teman berkawan baik, gitu. Betul. Kami umat Muslim itu ketika melihat saudara kami sesama manusia itu menghormati kami, memanusiakan manusia, kami pun akan lebih daripada itu. Karena di dalam Islam itu kami memang diajarkan untuk memanusiakan manusia. Tapi saya banyak dimusuhi Bang sama kekristenan. Gimana Bang? Saya malah lebih banyak dimusuhi dari kita. Yakin dengan pernyataan itu? Coba besarin itu, jawab dulu yang kuat gambar itu jawab. Coba Bang Prof. Nggak besarin. Begini Bang, ketika Abang Dulu, membuat nama jelasin dulu. seperti itu apa tujuan dan apa tujuan dan maksudnya, coba bikin nama-nama kayak gitu kan udah nggak enak Bang. Apa orang tua Abang mengajarkan untuk bikin nama seperti itu? Seburuk itu orang tua Abang membuatkan Abang nama. Orang tua Abang memberikan nama ke Abang itu sejelek itu ya Bang. Kenapa aku sandingkan Muhammad sama Lucifer? Karena sama. Nanti kalau ditanyain gini aja loh. Nggak bisa Jaki. itu orang. Itu namanya si Jaki itu, namanya Jaki dia. Ya jadi Prof gini ya, jadi ya. Jaki Bang, namanya Jaki dia. Jadi gini ya, kalau kamu apa namanya tujuannya kayak tadi itu saya rasa di dalam ajaran Kristen itu nggak ngajarin gitu ya. Ya, kalau kamu nanti berdiskusi itu gunakan attitude ya, saya harap seperti itu dulu. Ya apa bro? Kau nggak diterima lagi? Ya, Begini Bang Lucifer, siapa ini? aku itu tuh namanya kan Prof, namanya ada Lucifernya di situ, jadi aku panggil nama Lucifer gitu. Saya Gini ya, Jaki, nama dia kalau- Jaki, nama dia Jaki. kalau Li, untuk kamu nggak ada kawan lagi di Kristen. Bertos. Kenapa? Kau takut sama saya? Kau takut sama saya diskusi? Oh, si protes ini. Oh, Tidak aja. pantas. Kalau diskusi di depan para binatang nggak bakal hafal loh diskusinya. Nggak bak. Apa? Kenapa? Kau takut sama saya? Mau di rumah saja saya sedia kok. Hah? Kau takut sama saya? Ayo, diskusi yang ilmiah coba, yang akademis. Data. Coba Pakai silakan diskusi sama Bang Kris. Diskusi ke depan binatang nggak bakal berguna, Kris. pakai PDF yang kau buat sendiri. Kan waktu lalu saya sudah buat. Oh, udah. Kan kau Bertos. Nggak bisa itu dia, mulutnya kotor. Itu mah nggak usah dinaikin. Takut dia dengar nama aku kalau aja takut. kalau gini loh untuk teman-teman ya,
untuk kalau katanya mengatakan si abang ini dimusuhin sama Kristen, bukan aku membela abang ini ya. Masalahnya aku tuh tukang nontonin di Komal Unitarian. Kadang aku nontonin di tempatnya si Malikil Amalek. Kalau mereka itu ada kok yang sepemahaman seperti Islam gitu. Dia nggak pakai nama Allah lagi. Mereka juga menuhankan Tuhan. Tuhannya itu emang berbeda-beda kok. Jadi kalau seumpamanya dengan begitu sepemahaman dengan orang Islam terus di-justice seperti itu, nggak adil dong. Karena banyak kok orang-orang yang sepemahaman dengan Bang Krisli ini. Kenapa semua orang harus dimusuhi? Kan katanya ajarannya kasih. Loh, tunjukkan dong kasihnya gimana. Yang beda pemahaman ya jangan dimusuhi dong, gitu loh. Rob. Jadi gini kayak, jadi kalau orang kebanyakan itu benar kasih, tapi kasih duit, kasih mobil, kasih motor, kasih ini, ya kan? Kalau terlalu banyak cicilan, jadi banyak yang ditutup-tutupin akhirnya. Mak, Bang, jangan terlalu jujur, nanti pendeta semua gulung tikar, Bang, cicilan gimana? Bang Krisli jangan terlalu jujur bang, nanti jadi pengikutmu semua, nanti pendeta kabur bang, bingung dia. Jelas loh, ini jelas ya, ini jelas banget teman-teman ya. Gereja dijadikan ajang dagang, dijadikan sebagai ajang pencarian uang. Ini jelas, gereja dijadikan ajang pencarian uang. Satu, tunjukkan sama saya, kalau ada gereja, satu gereja di Indonesia yang pakai uangnya sendiri membangun gereja, terus tanpa uang jemaat. Termasuk tempatnya si Syanturi ini yang di Medan. Ani ada tamu. Iya detektif, selamat sore. Selamat sore, selamatkan dirimu. Salah. Selamat sore. Iya. Islam atau Kristen bang? Mohon maaf. Kristen. Ya? Kristen. Kristen, baik. Ya, silakan bang kalau mau menanggapi narasinya bang Krisli. Tapi Bang, coba semangat dikit Bang. Tunjukkan dengan ajaran kasihmu. Sebabnya kok lemah sekali Bang. Kayak nggak yakin aja sama agamamu. Kenapa orang-orang Kristen yang masih menggunakan kata Allah atau kata Allah di dalam Bible-nya, mereka masih dianggap sebagai apa? Peniru. Emang kenapa Krisli ini Islam atau Kristen? Saya Kristen, Kristen. Kristen. Kristen dari denomin mana? Nah, Bapak. Dari Semangat denomin- dikit dong. Dari denominasi mana? Apa denom manasa? Manasa apa, Pak? Dari denom mana? Denominasi Bang. Abang. Kita denominasi Bang ngomong aja detektif. belepetan. Nanti beda-beda Yang dikit. semangat Bang. Semangat Bang. Semangat. Aku sambil tiduran ini ngantuk. Oh, Ya iya. setidaknya abang kan lagi membela keyakinan nih, lagi mau menjelaskan. Anggaplah abang lagi penginjilan gitu kan ke kami orang ini. Yang Betul. semangat dong. Masa nggak kayak nggak yakin aja sama agama abang? Denom apa? Dia tanya tadi denom ya. Kalau ada denom itu Yakobus 2 ayat 1, Pak. Kenapa harus sama si Krisli saya? Kenapa nggak sama orang Islam? Krisli ini kan orang Kristen. Apa yang mau saya diskusikan sama dia? Begini, di Alkitab Bapak menggunakan kata Allah nggak? Iya. Ya itu masalah, Pak, bagi saya juga. Emang Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab, Pak. Siapa lebih dulu menggunakan Allah itu, orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam, Pak. Tahu Oh, dari mana? Tahu dari mana kau? Sekarang bentar, iya tenang, nanti habis ini saya tunjukkan, Pak. Nah, pada saat itu penggunaan di pra-Islam dengan pra-Kristen. Pada saat itu di dalam kekristenan, Krisli orang Islam itu make alif lam lam ha, bukan a l l a h. bentar, tenang, itu udah mau Kau bicara. tahu nggak? Injil OC Riul tahun berapa diterjemahkan Allah? Oke, mana kapan? Tunjukkan. Tahun 1603
Injil itu sudah memakai kata ALLAH. 1000 berapa? Sementara terjemahan Quran Diam dulu. Assalamualaikum Bang Dio. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Dio. Ya lanjut kita. Di mana bagaimana? sementara di orang Islam 1600 berapa? Ruil berapa? 1600 berapa kamu bilang tadi? 1631 ya. Ya, matamu itu lihat deh. Ini punyanya siapa? Lembaga. Ya. Beda-beda sedikit tahun Beda 1600-an. sedikit. Beda-beda. Enggak, sekarang saya tanya. Terus Allah ALLH dipakai orang Islam tahun berapa? Tenang dulu, saya pakai data, Bro. Tenang. Iya, tahun berapa orang Islam? Sabar, Kata ALLH. tenang dulu ya, tenang dulu. Sabar Bang, by data Bang. Sabar Bang, by data. Bang Krisle ini tunjukkan data. Bang Krisle ini Kristen, tapi beliau menggunakan data. Saudara, Akademis, silakan. kamu bilang 1630. Siapa yang cetak itu? Bapaknya kamu atau nenekmu yang cetak waktu lalu itu? Saya mau tahu dulu. Bapak kau. Enggak, saya mau tahu dulu supaya saya tahu. Kan ini Ruil, Hasil Herenius tahun 1991 yang cetak kau punya 1638 itu siapa? Kau bilang dekat itu. Ya sudah tahun 1600-an. Ada juga Ya, ada juga yang mana mengatakan tunjukin itu. datanya? Saya data. Kau sudah lontar. Ya sudah, tahun berapa itu? Jangan Tahun ya sudah. 1651 Ini dah. ini Ya modelan. sekarang Allah kau mau compare mana? Sabar dulu. Tenang Bro. Jangan dulu kau kayak orang kejam. Iya, kau bilang Allah itu orang Islam, kau bilang orang Islam dulu Sudah pakai tenang tahun dulu. berapa? Kau diam. Kalau kau diam, nah kau nggak bisa buktikan kan? 1638 kau bilang katanya sudah menggunakan. Ya, aku baca ada 1638 ya mungkin. Gimana? Tunjukkan datanya. Saya kan sudah nunjukin. Udah, kamu pakai aja yang 1651 deh. Loh, nggak bisa gini Bro. Udah, nggak apa-apa, kamu nggak berani kamu lanjutin. Aku udah mengikuti kau. Jangan takut. Sekarang tunjukkan tadi kau bilang mulutmu kamu bilang tadi bahwa Jangan Islam tantrum, lebih dulu Bro. pakai kata Allah. Bro, Tunjukkan jangan dulu pakai tantrum, mulut Bro. kau itu. Ini Bro, ada Bro. Jangan tantrum. Ya, orang sekarang Islam tahun berapa? Tunjukkan dulu, baru saya tunjukkan. Mulut kau itu jangan keluar-keluar di situ. Tunjukkan dulu orang Islam. Hei. Tantrum dah. Gimana sih tantrum? Sabarlah, bahasa kasihnya keluarkan lah. Kok marah-marah? Loh, kamu nggak bisa nunjukin kok bisa ngatain orang? Iya, makanya gue bilang kan persoalannya itu bukan di tahun itu, tetapi siapa lebih dulu. Kan itu persoalannya maunya. Iya. Jadi gini. Offside. Iya, jadi gini ya. Ajaran kasihnya sudah ditampilkan, saudara-saudara. Bahasanya bagus Ini bisa apa dikasih kursi detektif? loh, Bang Lanjut, Bang Kris. Pertanyaannya intinya bukan di tahun. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Pada saat itu yang 1651 kita ini data dulu ya kan. Pertanyaannya, Ya nanti sabar kalau Sabar. udah nggak ada data, baru nanti kamu masuk ya kan. Kalau saya sudah nggak bisa tunjukin, baru saya bohong itu baru. ya pertanyaannya mempersoalkan tahun kita. Bro, saya ini bukan orang yang apa namanya. Mulut kau orang Islam. Iya, saya akan tunjukkan. Kan Sudah. itu permasalahan kita. Bukan remeh-temeh seperti tahun-tahun begitu. Loh, jelas ini bro, ini jelas. Iya, tahun berapa? Coba buka dulu terjemahan Quran yang paling Sabar tua. Bang Detektif itu kan lagi Ya, tahun dijelasin berapa? sama Bang Krisli. Bisa dengar dulu nggak? Diam dulu nggak? Satu-satu. Sabar dulu Ya, Bang ini Detektif. Sabar. si beletung ini nggak tahu mana intinya. Iya, Coba. iya kau diam dulu. Kau dari tadi cuma congor doang. Diam dulu. Itu orang mau jelaskan. Kau gak kasih kesempatan orang ngomong. Kamu Nggak nyerocos usah dulu. Punya rem nggak mulutmu? Kalau nggak dengar dulu di bawah deh. Dengar dulu di bawah nanti naik lagi ya. Dengar dulu di bawah nanti naik lagi. Kalau Dengerin cuma penjelasan modal dulu, nanti mulut naik lagi. doang, orang bawa data, sadar diri. Diam dulu. Lanjut Bang Krisli. Ya, jadi pada saat itu ya, mohon maaf ya. Jadi seperti tadi itu saya nggak anggap. Kenapa? Nih, kalau kamu mau belajar tahun 1651 pada saat itu, nih Ruil itu belum ada menerjemahkan yang apa-apa pada saat itu. Tuan Ruil bahkan dibantu oleh Gubernur Jenderal Hotman pada saat itu memperbaiki terjemahannya. Ya, masih amburadul pada saat itu. Nah, kalau kamu tanya nih ya, saya kasih tahu ya. Kalau kamu tanya kapan sih
apa namanya masuk duluan Alkitab Al-Quran. Kalau ini apa? Kita bermain logika. Ini adalah namanya Abdullah Abdul Qadir Munshi. Ya, ini adalah karya lengkap dari Abdullah Qadir Munshi. Kalau kamu tahu siapa yang menerjemahkan Alkitab, inilah salah satu sosoknya. Maka dari inilah yang memunculkan nama Allah atau kata Allah di dalam Bible. Jadi duluan nih, orang Muslim sudah pakai melalui apa? Perdagangan di Selat Malaka. Nah, gimana sih? Salah yang menerjemahkan Quran pertama ke dalam bahasa Melayu itu adalah siapa? Adalah Mbah Kuala. Detektif, kita dulu dengarkan dulu. Jangan Kalau dimati-matikan kamu dulu. cuman ngoceh-ngoceh doang, coba bawa data, kau on cam, buka data Bukan dulu, Abdul Qadir buka data dulu. Orang baru kemarin itu Kamu tahun 2000-an. Hah? Abdul Qadir Munshi tahun 2000-an? Itu kan orang Mimpi kemarin ini yang baru meninggal Dia kemarin. lagi mimpi ya. Oh, lagi mimpi ya. Aduh, kalau belajar itu jangan setengah-setengah disuruh orang tua. Abdul Qadir Munshi itu tahun 1700-an, Bleh. Mana coba tunjukin. Dia pas Iya, itu tahun pelajaran 1700-an dia. sejarah, Ya, cuman nyampe Riul itu gerbang tahun doang, 1600 makanya sudah nggak ada memakai tahu kata apa. Allah. Ya, di dalam Injil Markus, kamu bisa buka yang lama, Injil Markus itu ada tulisan Allah. Kalau Munshi itu tahun 1700-an. Dia itu masih berumur 15 tahun ketika Alkitab baru pertama diterjemahkan. Baca lagi ya. Ya tunjukin datanya dong supaya kita dengar. Loh, ketawa. Aduh, ampun keluar-keluar. Iya, Jadi tunjukkan tunjukin dulu dong. tahun berapa Alif Lam Lam Ha diterjemahkan jadi Allah. Ini yang kamu bilang. Ini dokumennya di mana? Coba. Ya, tahun berapa Alif Lam Lam Ha diterjemahkan jadi ALLH? Tahun berapa? Apa sih ini ngomong kok kayak apa kelas-kelas rendahan seperti ini saya nggak Oh, paham. itu permasalahan kita. Kau nggak usah kemana-mana. Ini Kan kau datanya bilang berapa? tadi duluan Nah, orang tadi Islam. siapa yang kamu bilang tadi Tahunnya datanya? tahun berapa? Kalau saya bilang tadi 1600-an. Itu orang Ya. terjemahan dari Oceriul. Ya. Oceriul? Kalau kalau Riul Munshi itu apa Riul? menerjemahkan itu tahun 1700-an. Berarti lebih dulu Alkitab memakai kata Allah. On. Apa sih ngomong apa kamu ini? Ini nih data. Ini punyanya siapa ini? Punyanya Lembaga Alkitab Indonesia. Udah, atau udahlah. Kau jadi gila kau kita di orang mau lari. Islam. Mau kabur. Bukan kau gak udah on kau mau bela-bela Ada ini. datanya, bro. Tenang aja, ini ada datanya. Ini ada datanya. Aduh, udah gue bilang tadi kau tunjukkan tahun berapa Alif Lam Lam Ha diterjemahkan jadi Allah. Jangan kemana-mana kau, On. Ya, itu aja persoalannya. Nggak usah kau bawa-bawa buku satu karung. Tapi kau udah punya data. Buka dulu datamu mana. Kau tunjukkan bawa satu karung data, tapi nggak intinya. Nggak ada bukti. Ini ya, saya kasih tahu sedikit ya, siapa namanya? Intinya aja tahun seberapa Detektif. diterjemahkan Detektif. jadi Allah. Kamu detektif, tak kasih tahu. Kalau kamu di persidangan, kamu cuman ngomong banyak kayak begitu doang, nggak ada bukti fisiknya. Aduh, Kamu nggak Bung didengarkan Krisli. sama orang. Kamu cuma sama nunjukkan hakim. itu aja. Sadarlah itu. Bang Krisli kayak begitu nunjukkan data. Assalamualaikum Pertama sekali diterjemahkan Waalaikumsalam. kata Allah tahun segini. Kata Allah ada di Alkitab tahun segini, itu aja yang kau tunjukkan. Gak usah kemana-mana kau bawa buku ini itu aja. Gini. Oke ya begini. Saya kasih tahu kamu ya, dalam diskusi kamu kan menggunakan adab nih. Nah, kamu kan sendiri yang bilang tahun 19 sekian, semua dengar di sini. Ya kan? Pada saat itu sudah menggunakan Allah. Nah, saya buktikan dulu bahwa pernyataan kamu salah. Pada saat itu adalah Gubernur Jenderal Hotman. Pada saat itu menggunakan kata Tuhan kita Yesus, bukan kata Allah. Kau buka aja kalau kau bisa buka. Buka Kamu saja, ini buka sudah dulu, dibuka ini, ya. sudah dibuka. Kamu Ini buka tahun dulu 1912 Alkitab ya, Injil yang paling kuno itu yang tulisan Oceriul. Di situ sudah ada kata Allah, Chris. Bukan Oceriul. Ya, Oceriul di situ udah ada kitab kalau nggak salah kitab Mazmur itu. Apa sih? Ya, kitab Mazmur. Apa? Kau ngomong apa dari tadi sama saya?
Aduh, Google lagi modalan Google. Dananya tahun 1600. Gini bro. Ya, Gini, kemudian bukan Google bro, gini loh. Kamu Lukas. kok kejang-kejang terus? Tara Quran yang ke dalam sekali diterjemahkan itu tahun 1700 lah, saya kurang hafal. Ya. Menerjemahkan itu Sahkuala yang sekarang namanya diganti dan dipakai dalam universitas di Aceh, Bandar Sahkuala. Apa? Itu yang pertama menerjemahkan Quran. Ya mana Lebih datanya? dulu Oce ke Oce Riul. Kamu baca. Kamu nyebutin nama Kamu lebih banyak lah baca. Jadi kata Allah itu siapa yang lebih dulu memakai kata Allah itu orang Kristen. Tuhan Tapi siapa kalau kau namanya? bilang siapa yang lebih dulu memakai alif lam lam ha itu orang Islam. Bentar, ini loh, ini siapa namanya sebenarnya? Tuhan siapa? Supaya kita paham nih. Ruil apa Ya Riul? itu aja ya, gitu aja Ya cara bukan belajarnya Tuhan ya. Ruil atau Riul. Kau ini aja sudah salah nyebut. Pantas nama Tuhanmu salah-salah terus. Udah, Orang aja salah, orang itu apa nama kelihatan bodoh. Tuhanmu? Kau ditonton Jelas orang bodoh. Islam kelihatan bodoh nanti Grizzly ya. Justru kau Malah dilihat kau di yang sini, kelihatan bodoh kok gimana Saya masih sih, detektif? sama orang Aduh. Kristen yang kurang-kurang akal gini ya, yang koar-koar. Detektif, malah yang terlihat bodoh itu kau, karena kau dari tadi cuman bicara congor-congor doang, datanya nggak Untuk ada, menghadapi cuma ngeyelnya begini, doang, nggak perlu menang di pakai mulut data doang sama internet, kamu, itu basic tapi nggak ada sekali. datanya. Iya, lucu ngomong sama kamu detektif, banyak omong tapi kosong gitu loh. Gak Ya ada sudah, kasih ilmumu, paham. Udah si Grizzly sudah. gak ada ilmumu di situ. Iya, Kalau ketika Grizzly, kamu memang mau berdiskusi, semoga sih enggak. Sebentar, ya, Sabe. kalau Ini memang kamu mau berdiskusi, bawalah data, jangan cuma sama modal Kristen congor ya. doang. Nggak perlu ini bukan kita sama orang-orang Kristen ngapain kita saling serang. Cuma Grizzly ini koar-koar, ilmu belum ada gitu loh. Dengar, detektif. Saya juga sebagai Muslim, kami sebagai Muslim, gak akan nyerang Kristen. Gak ada dalilnya orang Islam itu nyerang-nyerang Kristen, gak ada. Iya, karena Paham? kami alul kitab. Gak ada. Cuma ketika Kristen memakai kata-kata yang di situ notabene adalah keyakinannya orang Islam, ya, yang ditempatkan bukan pada tempatnya, maka kalian itu dengan sengaja menyerang Islam. Dengan sengaja kata Allah itu, Anda kalian itu berurusan dengan Islam. Sebentar, ya, kata Paham Allah nggak? itu punya orang Arab. Ya, Arab itu belum tentu Islam. Dengar. Hah? Kau Di jangan situ, mati-matikan kita. dengar, diam dulu. Sekarang Ketika kutanya, kamu kalau kau mengatakan buka, hal kalau seperti kau buka itu, literatur, datamu mana? Kamu bikin kata kunci begini. Datamu mana? Kamu berkata seperti itu, datamu mana? Apakah kata Wih. Allah itu punya orang Muslim? Pasti nggak ada yang literatur yang mendukung. Datamu mana ketika kamu mengatakan hal seperti itu? Semua buka di Google. Iya mana? Di mana? Di mana? Di Kata mana? kunci sekarang buka. Siapa yang punya kamera? Ya, buka dulu kata kunci, gak Google. Kau yang silakan bawa, kamu kau buka, lah yang kamu buka. tunjukkan. Enggak, coba kamu buka aja. Kamu yang bawa, Apakah kamu yang kata buka Allah datanya. itu punya Dari orang tadi kan Islam? kami juga berharap begitu. Katanya nanti Kamu gak cuma jawabannya ngomong-ngomong doang. Tidak. Ya, ini saya buka ya. Saya Google ya. Saya Google ya. Iya, silakan on cam. Oke, saya buka Dikasih ya. tahu datanya. Jangan ngomong-ngomong ya. doang, pakai data lah kalau ngomong. Saya nggak usah buka kamera. Nggak usah. Kalau nggak buka kamera namanya nggak nunjukin data. Ngerti nggak sih orang ini? Jibril kau aja nggak buka, nggak on cam ketika Nggak ada urusannya. Ini urusannya Iya, sama kamu. kenapa? Kamu kalau mau Kau nunjukin dengar data, suara buka saya, kamera. kan? Kalau nggak buka kamera, namanya dengar kamu suara bukan saya, nunjukkan kau kan? data. Kamu Kau cuma dengar congor suara saya. doang. Jibril kau aja nurunkan Quran itu nggak buka, nggak Nggak on ada cam. urusannya sama Loh, kamu, iyalah, malaikat kenapa Jibril. kau suruh Urusannya itu saya? kamu dengan saya. Kau nggak Tunjukkan percaya dengan datanya, suara kamu saya? buka kamera. Quranmu itu aja suara semua itu. Nggak ada urusannya sama kamu. Kamu sekarang urusannya sama saya. Kamu mau nunjukkan data, buka kamera. Buka kamera kalau mau Nggak nunjukkan usah, data. kalau Jangan kau cuma nggak mau congor doang. percaya, kamu ku bantu kau ya. Coba kau Ya bikin buka kata kamera, kunci. buka kamera. Silakan Ya, tunjukkan aku bikin datanya. kau kata kunci gini.
Apakah kata Allah itu berasal dari Islam? Nanti kalau ada kamu Buka mengatakan iya, kamera, kau tunjukkan datamu, kasih kau silakan. Nanti biar kami bantah. $1.000. Ya. Silakan Cari buka dulu datanya. Google, cari dulu literatur yang mengatakan kata Allah itu milik orang Islam. Ayo. Gak ngerti ya bahasa baik nih orang ya. Ya Dia Allah. belum bisa buka kamera, Bang, sabar. Dia nggak bisa, dia cuma bisa nunjukin hidung. Nunjukin mulut doang. Kalau cuma pinter ngomong doang, adekku aja itu, anakku aja yang kecil aja pinter ngomong. Dia mau ngasih hadiah orang $1, beli HP dulu bang, biar bisa buka data bang. Bahwa kata Allah itu Tuhannya umat muslim kalau di kamus Harvard. Ternyata udah turun duluan dia. Abang Boy kelamaan itu nunggunya. Mana si Ani? Ani kemana Ani? Iya, jaringanku lagi lelet. Jatuh ini. dia. Jaringanku lagi lelet ini Bunda. Oh siap. Makanya apa? Sianturi. Cuma jadi bani tapping doang di bawah, kamu ngapain Sianturi? Diskusi itu pakai data Sianturi. Naik sini. Ini loh Bang Krisle aja yang Kristen aja, dia itu paham kok, dia itu tahu kok bahwasanya penggunaan kata Allah itu bukan pada tempatnya di Kristen, itu adalah haknya orang Islam. Dia tahu kok, kamu suruh belajar di situ, dan jelas ada bukunya, ada pedomannya. Kamu kok ngeyel? Ngeyelnya nggak ada data lagi, cuma congor doang. Kan lucu. Berdalih tapi dalihnya tidak ada fakta yang mendukung dalih kamu. Itu namanya ngarang, ngerti nggak? Lanjut Bang Rambi. Assalamualaikum Bang Taufik. Lanjut dulu Bang, sabar. Aku jaringanku lagi Siap. Iya, kamu Sianturi, kamu mengatakan saya ini buta katanya. Oh, nggak ngerti apa-apa. Giliran kamu suruh nunjukin datanya, nggak bisa. Aku loh baca Bible dari tahun 95, 2003 itu nikah sama aktivis gereja. Sampai meninggalnya almarhumah. Yin. Kelihatannya ajaran kasih tipu-tipunya tadi pas naik mengatakan dia Advent nggak makan B2. Nah di bawah katanya yang penting B2 enak. Nah kalau tahu enak berarti kan dia makan, ya kan? Dari kesimpulannya dia itu memberikan ajaran tipu-tipu. Loh, kemana Bang Krisle turun? Jatuh dia. Turun nggak ada yang nurunin. Apa loncat juga? Iya. Sinyal jaringan? Aku udah naikin lagi. Sinyal ya. Kayaknya jaringan. Jadi kan itu dustanya itu kelihatan kan. Udah dusta yang nyata. Tadi mengatakan, oh aku Advent nggak makan B1. Di bawah typing ketiga orang zoom. Oh sabar mencret. Rupanya ditarik-tarik udah 50 kali ku tarik, nggak berani naik, dia yang rupanya. Ayolah tunjukkanlah kebotolanmu itu, nubuatan Yeremia 4:22 itu. Cobalah genapi di 1 Korintus 4:10 ya kan. Sianturi naiklah, tunjukkan apa yang tertulis dalam Biblemu itu nyata gitu Sianturi. Apa kabar bidadari? Oh bidadari itu cantik-cantik bang, daripada pesundal ya kan? Ya Allah bisa 100 pesundal. Tunjukkan betapa menariknya bidadari di surga kita, betapa menariknya pesundal di surgamu ya kan?
Di surgamu mana ada bidadari? Adanya pesundal. Pesundal lebih dulu bahkan dari mamamu. Mamamu aja belakangan. Mana? Tahu nggak kamu? Si Anturi aja itu nanti dia itu di surga itu mau dikawinkan loh sama Tuhannya. Iya, aku juga kadang berpikir gini, yang cewek-cewek oke lah kan Tuhannya laki, tapi yang cowok-cowok ini masa jadi gimana Mempelai. ya? Udah mempelai. Oh mak, laki-laki dengan laki-laki apa itu namanya? LGBT. Nggak malu kau macam berak. Oh mohon maaf ya, aku lagi jalan-jalan ya. Nggak kayak kamu, tinggalnya lagi ngeliat dia bidadari di surga Yang ngintip macam doang. si Anturi, yang jalan-jalan. macam berak itu yang ngomong nggak ada data, nggak ada fakta, itu namanya orang berak tuh. Paham nggak kau, si Anturi? Jadi Kasihan kali, sakit hati dia. iya. Jadi kalau mengatakan Kristen itu ajaran kasih, iya, memang kasihan sekali kalian itu ya. Memang betul kalian itu ajaran kasih, kasihan sekali gitu. Karena apa? Karena kalian itu didoktrin sama bapak-bapak gereja, sehingganya kalian itu menjadi orang-orang yang sangat seperti Tuhan kalian katakan sendiri di dalam Yeremia 4:22. Kalau Tuhannya sendiri mengatakan umatnya itu botol, lah lalu bagaimana kalian itu mau menjelaskan tentang ketuhanan? Pasti ngelantur. Ya kan itu nubuatan itu kan memang harus ada penggenapan toh. Masa ada nubuatan nggak digenapi ya kan? Iya, digenapi di dalam 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh karena Kristus. Ya emang iya, nyatanya memang begitu. Dia nyariin bidadari, mana bidadari? Oh nggak ada di surgamu. Di surgamu adanya pesundul, tahu nggak pesundul? Pesundul, pesundal. Pemungut cukai adanya. Pemungut cukai, pesundul, sama naga tuh baru ada di surganya Kristen tuh. Masa surga tempat enak masih disuruh perang sama naga? Tapi dengan dia mengatakan daging B2 enak itu dia itu pembantah Bible yang pasti. Soalnya di Imamat 11 itu kan nggak boleh makan B2. Dia bandel dia. Nggak nurut sama kitabnya sendiri. Makanya dia makanlah itu bab 1. Nggak tahu dia kalau di sana juga ditulis haram. Mas, kayaknya Ya. itu Bluetoothmu habis itu baterai. Aku nggak pakai Bluetooth. Bandel itu maknanya apa? Dekil, Bang Prince, dekil. Dekil, orang-orang dekil itu. Jadi apa dikata di sini dikasih tahu apa? Dia itu degil, nggak mau dengar orang, nggak mau dengar Bibelnya sendiri pun nggak didengar. Apalagi kita nggak boleh makan B2, dimakannya. Nggak boleh menyembah Allah lain. Dia bikin Tuhan baru. Ya dibilang ODGJ, nanti kita salah, ya kan? Tapi ketika tadi si Sianturi itu kita tanya, di situ tertulis nggak bahwasanya yang mati di tiang salib itu terkutuk? Iya tertulis.
Berarti kamu mengatakan Yesus itu terkutuk. Iya. Nah, Tuhan itu kalau terkutuk itu berdosa enggak? Berdosa. Nah, Tuhan itu berdosa atau tidak? Tidak berdosa katanya. Tuhan suci. Nah, itu nyatanya Yesus terkutuk berdosa. Kok masih dibilang Tuhan? Enggak sadar kau. Narasimu itu menjebak dirimu sendiri. Kasihan deh lu sekali lagi. Kasihan dia itu kreatif sendiri, nggak laku. Makanya di mana-mana banyak misionaris untuk itu, untuk apa? Promosi agama. Yang harusnya promosikan itu cabai, bawang itu cepat laku. Lah agama dipromosikan. Kasihan kali kau Sianturi. Mana Bacalah hotelnya, Bibelmu guys? dengan baik. Itu Naik udah ketakutan dia, kelojotan dia. Takut dia. Ngomong salah, kelojotan, kabur. Cuman tapping doang di bawah dia. Ya lagian narasinya nggak dipikir dulu, pikirnya udah bener ini saya bernarasi. Nggak taunya ujungnya kena sendiri sama omongannya sendiri, dia bantah Bibelnya. Aduh, itulah perbedaannya umat. Dia menipu, bilang katanya aku Advent. Typingnya begitu. Nah, terus tadi juga dia mengatakan Bang Krisli tadi katanya penyesat. Sebenarnya dia yang penyesat. Sebenarnya menurut 1 Yohanes 1 nomor 7 itu kan dia kan tadi menuhankan Yesus. Nah, yang menuhankan Yesus itu yang nggak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia penyesatnya. Siapa yang ngomong? Bibelnya sendiri. Agak lain. Emosi dia di bawah. Sianturi, kamu baca lagi Bibelmu. Kasihan si Sianturi itu. Itu apa namanya? Mengamalkan ajaran kasih. Rungkat guys, Oh enggak Awas aman. tidur doang. Oh, alhamdulillah aman. Apa ndak? Tadi ai bentar lah. Ai pikir rungkat. Lagian jangan itu, jangan HP hilang. panas. HP panas. Aku ngecek tamu kan sama ngecek oten. Nggak bisa kebuka lagi. Jeda dia. Nggak loncat. Lanjut. Tuh ada croissant tuh. Croissant itu Ten itu. Ten, selamat malam Ten. Croissant. Ten. Muslim mau diskusi atau mau ngejek? Diskusi Bang, cuman aja Oke, baik. di bawah abang itu loh Bang, di bawah Bang, itu kawan gak abang ada lagi umat mengejek Islam itu kita. yang niat ngejek, Bang. Gak ada, Oh Bang. gitu ya? Gak ada. Berat. Gak ada. Umat Islam itu, apologet Islam itu, Bang, diskusi itu pasti pakai data, Bang. Pakai data dengan ngejek lain lagi. Inilah. Iya, kalau yang ada datanya itu, Bang, namanya bukan ngejek, Bang. Ngejek dengan pakai data beda, dua hal berbeda. Bisa. Lah pakai iya, data sambil kalau ngejek kan nggak pakai data, betul? Nah, pakai data kalau tidak akan ngejek. Ini kalau sudah pakai salah. data namanya ngejek bukan? Mengejek itu adalah attitude. Pakai data itu Attitude, oke. argumentasi. Oke. Hal berbeda, men. Kalau ada datanya yang dibacakan itu ejekan bukan? Tidak, ejekan Tidak, itu baik. adalah attitude. Baik. Nggak ada Baik. hubungan Berarti orang dengan Islam pakai kalau data yang atau berbicaranya kagak. pakai data itu ngejek nggak? Aduh, orang ini dibilang nggak ada hubungan antara pakai data dan mengejek.
Mengejek itu sikap Yang kamu. berbicara mengejek itu pakai data enggak? Aduh Tuhan, ya udah deh, aku turun dah. Lo yang ngapain? Katanya mau diskusi lah. Dia nggak kabur. ngerti pertanyaan, dia bingung. Dia bingung sama omongan dia sendiri. Lucu. Bukan bang, daripada malu bang. Lah iya. Dia ngomong sendiri, salah sendiri, malu sendiri, kabur sendiri. Kan lucu itu namanya. Mana ada orang Islam itu yang mengejek? Orang Islam itu cuma bacakan apa yang tertulis. Mana ada ngejek-ngejeknya orang Islam? Kan lucu. Kalau ngejek itu itu ngejek namanya. Kita ngomong oten botol lah, memang ada Yeremia 4 nomor 22 itu. Itu Tuhannya sendiri yang ngomong. Diakuin lagi di 1 Korintus 4 nomor 10. Kan sudah jelas itu, bukan kami ngejek. Kenapa? Ketika kalian sendiri punya Bible tidak pernah dibaca. Nah sekarang dibacakan sama umat Islam. Baguslah umat Islam itu nggak minta perpuluhan sama kalian, ya. Kalian bilang orang Islam ngejek, padahal kita kan cuma bacakan yang tertulis doang, ya. Lucu kali kalian. Oten. Waduh, MS naik aja sini loh. Ngapain? Naik aja sini. Kalau mau diskusi naik. Masa iya aku Sorry, anak masih di hantu bawah. kamu bisa ngeliat aku? Aku kalau anak hantu ya MS. Kalau aku anak hantu, itu nanti si Ani hantu juga itu. Salah. Memes itu lagi mikirin itu loh, mikirin typingannya si Sianturi itu loh. Dia jawab MSS itu muslim. Dia Jangan jawab salah sangka Sianturi. itu jawab si Iya. Sianturi itu. Oh dia jawab si Sianturi. Iya. Si Sianturi itu udah udah. Jawab Kalau dulu itu pertanyaanku, sabar baru aku naik. Apalagi? Pilih istri atau bidadari? Kan istrinya bidadari. Gimana Terus mau ceritanya pilih mana? kau? Dua-duanya dong. Kenapa harus dikasih kata atau itu? Istriku bidadariku. Siapa bidadariku, istriku? Ani. Itu kan udah jelas. Yang repot kau kalau ngamalkan Hosea 4 nomor 14 itu kau Sianturi. Hosea 4 Nah tuh udah nomor dijawab, 14. naiklah. Coba tunjukkanlah kebetulanmu. Udah kan udah aku jawab, Selingkuh naik di sini Jamba. Sianturi. Udah ditarik dia dari tadi. Nggak berani dia. Coba jadi Iya, tapping doang. makanya Kak Sri saat dia mengatakan sabar mencret, nanti ngetek aku, kamu mencret sudah nggak bisa jawab. Dia yang nggak berani naik, padahal dia udah berceceran itu mencret di celana. Uma, Ten. Ngomongnya si Sianturi udah kayak hebat sendiri dia tuh. Itu kata Allah, itu kata Allah, suruh nunjukin datanya nggak ada. Kan malu-maluin itu namanya. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Tahu dia punya rasa malu, kabur dia. Itulah Sianturi. Kalau kamu mau menginjili orang dengan narasi ngarang, kamu harus hati-hati, bedakan. Jangan dengan apologet Islam. Salah kamar kamu, salah orang. Aduh. Hidupmu itu tidak untuk belajar.
Tuh Bang Krisle itu, karena dia itu mau belajar, jadi dia paham apa itu ilmu. Kalau tidak mau belajar Sianturi, mana ada kami itu menghujat-hujat Bang Krisle, nggak ada. Baik kami, nyampe dia turun pun kita menghormati dia. Nggak ada kami umat Islam itu menghujat-hujat, nggak ada. Tapi justru kau Sianturi menghujat dirimu sendiri, bahkan Tuhanmu pun kau hujat. Itu kau gak sadar itu. Saya pikir dulu Kristen itu cuman gak bisa membedakan mana utusan mana Tuhan. Ternyata semakin lama saya simak dalam perdiskusian itu, ternyata Kristen itu bukanlah cuman tidak bisa membedakan mana utusan mana Tuhan. Bahkan lebih parah lagi, tidak bisa membedakan mana domba mana Tuhan. Itu parah lagi Kristen. Jadi Tuhannya pun disamakan sama domba. Kan pertanyaannya kan cuman satu, kalau Tuhanmu disetarakan sama domba, domba itu hewan apa binatang, Kristen? Coba kau jawab dulu Sianturi. Domba itu hewan apa binatang? Udah nggak ada lagi di bawah dia. Kabur dia. Gitu ya. Oten itu kadang-kadang nggak pede sama ininya sendiri ya. Tadi dia bilang katanya dia Advent. Sebenarnya kalau pemahaman yang gue tahu ya, Advent itu Tritunggal ya. Advent juga sebenarnya Tritunggal. Dia emang tidak makan makanan yang sama seperti kayak di dalam Bible itu, nggak boleh apa-apa, nggak boleh dimakan. Akan tetapi dia lupa. Dia seolah-olah kayak baca Taurat, tapi sepotong juga mereka baca. Karena apa? Tuhannya tetap 3. Sebenarnya kan di dalam Bible itu sendiri mengatakan nggak boleh ada yang lain. Tapi Tuhan dia tetap 3. Nah itu dia lupa baca itu. Nggak boleh hukum yang pertama itu kan nggak boleh ada ilah-ilah lain. Tapi tetap aja dia menyisipkan tanda kreatifnya dia dengan menambahkan ya menambahkan Yesus, dan itu lagi kan jadi Tuhan lagi, jadi Tuhan baru lagi, jadi 3 kan. Sebenarnya kan Allahnya orang itu kan yang di Taurat itu kan cuma 1 dan tidak bisa terlihat. Nah itu dia lupa dia baca itu. Oten agak lain memang. Dah ke laut katanya. Dia bawa silsilah yang dibuat sendiri. Ada yang mau lihat nggak? Di sini udah gelap tuh. Tuh udah gelap. Udah mulai sore. Lampu jalan udah pada nyala ya tuh. Karena gelap, gerimis juga. Si Brotos itu tadi, si Brotos. Ya bawa silsilah palsu Wikipedia tadi. Gelap guys. Sini hujan, gerimis tuh. Nah ini sekolahannya Oten ini. Nah sekolahannya Oten tuh. Baptis. Gelap kan dahan. Tuh, lampu jalan udah nyala. Dari mana nih? Ambil barang aku. Ambil barang jalan. Ustadz dia tadi kok turun, kenapa dia? Gerimis. Sinyalnya Bang Dia pulang. Dia lagi di Aceh. Aceh, Mas. Dia lagi di Aceh. Oh belum pulang dia dari Aceh? Dia lagi di Aceh. Belum. Ya makanya kalau ada yang benci-benci yang kayak aku, screenshot aku kirimin tadi kayak nggak punya hati nurani aja sih Mas tadi. Yang aku kirim tadi loh. Iya. Iya. Ya begitulah.
Cici Ani HK-nya di mana? Aku dari Junwan. Aku di nih. Aku kasih honcam ya. Ini Junwan West Sport Center. Tuh Junwan West Sport Center. Ini apartemen tempat tinggal aku. Ini di pinggir pantai. Seberang sana itu Cingyi. Jadi secara nggak Aku langsung juga ini tinggal di rumah. video call sama Bang Sabar ini ya. Apa? Oh, enggak gitu. Kalau kami mah video call itu udah kayak makan obat pagi siang sore. Ya orang tadi aja mau masuk ke sini aja masih video call lah. Nih, Mbak. Tapi Mas, ini bentar si lagi Mbak aku Sri mau buka. turun. Masalahnya kan aku mau masuk ke wifi. Ini kan TikTokku kan lagi pingin minta diupdate. Ya mumpung ada wifi kan cepet dia gitu. Aku harus download itu apa sih namanya, Telegram. Emang sih. Negara ini emang udah ngeblokir sih. Jadi kan ya kan orang Muslim kan cerdas ya kan. Walaupun nggak boleh pun bukan barang ilegal nggak apa-apa kan. Yaudah, Kan kita rukat kita ya. pintar ya. Iya kita rukatin siap, aja siap. dulu Sini lah. aku juga Saya mau- juga mau Iya. masak ini udah Iya, sore iya, ini. baca. Waktunya masak. Ya, ntar malam lagi ke sini ya. Malam ke sini. Malam ntar ke API DPW. Insya Allah di share aja, di share Oh, aja. insya Ini Allah. nanti biar Soalnya nanti bagi ke saya. Itu kakak Ayo Ya, doa mohon dulu maaf ya Bang. saya bunda-bunda ya, saudaraku kakak semuanya. Soba ya. Maaf. Masalahnya itu Iya, assalamualaikum warahmatullahi dah wabarakatuh. kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika Allahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ya, Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi bismillah. Allahumma bihamdika subhanaka ini kun